Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Riyadi selaku dosen pembimbing, yang terhormat Prof. Sunario, Pak Gunawan, dan Pak Agus selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasar M, mahasiswa Teknik Perkapalan angkatan tahun 2016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Perencanaan Armada Kapal untuk Menunjang Kebutuhan Ekspor CPO, Rute Dumai Rotterdam dengan Pendekatan Program Linier. Outline presentasi saya itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil pembahasan, dan yang keempat ada penutup. Nah, dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sedikit pembahasan mengenai perencanaan armada, dan program linier. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang saya melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara eksportir terbesar CPO dunia. Berdasarkan data dari researchtrade.earth, menunjukkan pada tahun 2018, Indonesia berada di posisi pertama dalam ekspor CPO dunia, dengan total volume ekspor sebesar 6,6 juta ton. Kemudian ada Malaysia yang berada di posisi kedua, Kolombia posisi ketiga, Guatemala di posisi keempat, dan Papua Nugini berada di posisi kelima. Lalu latar belakang yang kedua, muncullah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2018, di mana di dalamnya disebutkan bahwa eksportir CPO harus menggunakan angkutan laut yang dikuasai oleh perusahaan nasional dan berbendera Indonesia. Lalu latar belakang yang ketiga yaitu jumlah armada kapal berbendera Indonesia masih kurang memadai. Nah, dengan tiga latar belakang tersebut, maka diperlukan perencanaan armada untuk memenuhi kebutuhan ekspor CPO Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana melakukan perencanaan armada untuk memenuhi kebutuhan ekspor CPO dengan rute Dumai Rotterdam dalam hal kapasitas, jumlah, dan kecepatan optimal armada kapal. Lalu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan perencanaan armada kapal untuk memenuhi kebutuhan ekspor CPO dengan rute Dumai Rotterdam dalam hal kapasitas, jumlah, dan kecepatan optimal armada kapal. Lalu manfaat penelitian itu yang pertama itu dapat memberikan gambaran kepada perusahaan pelayaran nasional untuk mengadakan dan mengalokasikan armada untuk memenuhi ekspor CPO Indonesia dalam rute Dumai Rotterdam. Yang kedua itu untuk memberikan standar kepada pemerintah untuk menetapkan regulasi terkait armada pengangkut CPO. Lalu yang ketiga itu mendorong perkembangan industri perkapalan yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lalu batasan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama itu rute. Rute yang diteliti pada penelitian ini yaitu dari Pelabuhan Dumai menuju Pelabuhan Rotterdam melalui terusan Suez. Yang kedua itu data. Data ekspor CPO Indonesia yang digunakan itu data demand ekspor pada tahun 1989 sampai dengan 2018. Lalu yang ketiga, skema dalam perencanaan armada. Skema dalam perencanaan armada ini terdiri dari dua, yaitu pengadaan kapal baru dan sewa kapal dengan time charter. Lalu ada past studies review. Di sini terdapat 3 past studies review. Yang pertama itu berjudul Fleet Deployment Optimization for Liner Shipping Part 1 Background Problem Formulation and Solution Approach yang dilakukan oleh Perakis pada tahun 1991. Lalu past studies yang kedua itu analisis penerapan cost insurance and freight pada komoditi ekspor Indonesia, studi kasus komoditi crude palm oil yang dilakukan oleh Benarto pada tahun 2016. Lalu past studies yang ketiga itu berjudul Permodelan Optimasi Waktu Siklus Armada Kapal Kontainer dengan Pendekatan Program Linier yang dilakukan oleh Suandi pada tahun 2007. Nah, dari ketiga penelitian tersebut, tidak ada yang menyinggung terkait perencanaan armada untuk memenuhi kebutuhan ekspor CPO menggunakan optimasi dengan linear programming. Lalu, data demand analysis itu penting saat melakukan perencanaan armada. Ketiga studies tidak mempertimbangkan risk demand analysis pada penelitiannya. Lalu sedikit penjelasan mengenai armada. Perencanaan armada yang dilakukan itu kita melakukan input berupa prediksi demand ekspor, lalu biaya operasional kapal, lalu kondisi pelabuhan yang ditinjau, lalu lama pengodokan atau reparasi kapal, lama waktu berlayar kapal dalam sekali voyage, dan kecepatan operasional kapal. Lalu kita proses dengan menggunakan optimasi menggunakan linear programming dan perhitungan menggunakan persamaan standar. Lalu output yang keluar berupa jumlah armada kapal, kapasitas kapal, dan kecepatan optimal operasional kapal. Lalu penjelasan mengenai program linier, di mana program linier merupakan salah satu teknik riset operasi untuk membacakan persoalan optimasi maksimum atau minimum dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linier dalam rangka untuk mencari pemecahan masalah yang optimal. Terdapat 4 unsur utama yang bangun suatu program linier. Yang pertama itu variabel keputusan, yang kedua itu fungsi tujuan, yang ketiga itu fungsi kendala, dan 4 fungsi non-negatif.
Dalam penyelesaian program linear terdapat dua cara penyelesaian. Yang pertama itu dengan menggunakan metode grafik, dan kedua itu simplex. Di sini dalam penelitian ini kami menggunakan metode simplex. Lalu metode penelitian, dalamnya terdapat alur penelitian. Nah, dalam alur penelitian yang dilakukan, yang pertama itu kita mulai dari studi literatur terkait ekspor CPU Indonesia, lalu perencanaan armada, lalu review penelitian sebelumnya. Lalu kita lakukan pengumpulan data terkait dengan ekspor CPU Indonesia, khususnya pada rute yang ditentukan, lalu biaya operasional kapal, fasilitas dan pelayanan pelabuhan, dan waktu berlayar kapal. Setelah dilakukan pengumpulan data, kita lakukan perencanaan armada, di mana dalam perencanaan armada terdapat 3 tahap. Yang pertama itu perhitungan estimasi model biaya, yang kedua itu optimasi jumlah voyage dan jumlah layup dengan menggunakan metode program linear, dan yang ketiga itu perhitungan jumlah kapal dan kecepatan optimal kapal. Lalu setelah itu kita lakukan initial design dan kita analisis. Nah, analisis yang dilakukan analisis hasil perhitungan dan diskusi perencanaan armada, lalu kita ambil kesimpulan. Hasil dan pembahasan, di mana dalamnya terdapat pengumpulan data, perencanaan armada, dan initial design. Nah, pengumpulan data, seperti yang disebutkan sebelumnya, data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yang pertama itu data ekspor CPO pada rute yang ditentukan, yaitu Dumai Rotterdam, lalu biaya operasional kapal, lalu fasilitas dan pelayanan pelabuhan, lalu waktu berlayar kapal. Berikut data ekspor CPO Dumai Rotterdam dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2018, di mana data ini nantinya akan mempengaruhi perhitungan jumlah kapal. Lalu operasional kapal, terdapat harga kapal baru berdasarkan kapasitasnya, harga sewa kapal dengan metode time charter berdasarkan kapasitasnya, lalu ada biaya operasional kapal, harga bahan bakar, dan biaya tambahan apabila melewati terusan. Karena penelitian ini melewati terusan Suez, maka terdapat biaya tambahan saat melewati terusan Suez. Lalu terdapat data tentang fasilitas dan pelayanan pelabuhan pada Pelabuhan Dumai. Lalu fasilitas dan pelayanan pada Pelabuhan Rotterdam. Lalu waktu berlayar kapal. Berdasarkan cdstandard.org, jarak dari Pelabuhan Dumai menuju Pelabuhan Rotterdam melalui terusan Suez itu berjarak sekitar 8.214 nautical mile atau 15.212,33 km dengan batasan kecepatan yang digunakan antara 14 sampai dengan 15 knot, maka waktu berlayar kapal antara sekali jalan yaitu berkisar antara 22 hari 20 jam sampai 24 hari 11 jam. Lalu perencanaan armada. Pada perencanaan armada ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu perhitungan estimasi model biaya, yang kedua itu optimasi perhitungan jumlah voyage dan waktu layup menggunakan optimasi program linear, lalu yang ketiga itu perhitungan jumlah dan kecepatan kapal. Nah, perencanaan armada dilakukan dengan 2 skema, yaitu pengadaan kapal baru dan sewa kapal dengan metode time charter. Lalu untuk memudahkan proses pengolahan data nantinya, tipe kapal yang ingin diteliti itu kita definisikan terlebih dahulu. Nah, untuk tipe kapal 1 itu kita definisikan sebagai 20.000 DWT, tipe kapal 2 30.000 DWT, tipe kapal 3 40.000 DWT, dan tipe kapal 4 itu 50.000 DWT. Lalu perhitungan estimasi model biaya. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui daily capital cost, ship daily running cost, cost at sea, cost at port, voyage cost, daily layup cost, dan total waktu dalam sekali voyage, berdasarkan tipe kapal yang telah ditentukan. Lalu perhitungan ini menggunakan persamaan yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Perakis dan Jaramillo pada tahun 1991. Lalu terdapat daily running cost di mana komponennya berupa daily capital cost, gaji dan tunjangan awak kapal, maintenance and repair, insurance, lubrication, admin, dan overhead. Apabila menggunakan kapal sewa, maka nilai dari daily running cost adalah tarif dari sewa kapal itu sendiri. Lalu terdapat cost at sea yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yang di dalamnya terdapat variabel biaya operasional kapal, biaya kanal per voyage, keterlambatan saat melewati perairan terbatas, dan daily running cost. Lalu terdapat nilai dari cost at port, di mana dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yang di dalamnya terdapat variabel waktu per call pada pelabuhan, biaya operasional per waktu pada pelabuhan, dan biaya tetap per call pada pelabuhan. Lalu terdapat nilai voyage cost, di mana dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yang di dalamnya terdapat penjumlahan antara cost at port dan cost at sea. Lalu nilai daily layup cost, di mana dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yang di dalamnya terdapat variabel konsumsi bahan bakar, harga bahan bakar, lalu biaya harian tambahan kapal ketika layup, dan terakhir daily running cost saat layup. Lalu ada juga
Ada juga nilai total waktu voyage yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yang di dalamnya terdapat waktu saat berlayar di lautan, waktu saat di pelabuhan, dan waktu saat melewati perairan terbatas. Lalu berikut hasil perhitungan estimasi model biaya baik itu dengan skema pengadaan kapal baru dan pengadaan sewa kapal. Lalu optimasi jumlah voyage dan waktu layup, di mana optimasi ini menggunakan program linear dengan bantuan program solver Microsoft Office Excel. Optimasi ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Perakis dan Jaramillo pada tahun 1991, dan pada optimasi ini terdapat decision variable, yaitu variabel yang ingin didapatkan dengan optimasi, objective function, yaitu fungsi tujuan dari optimasi yang akan dilakukan, dan constraint, yaitu batasan yang ditetapkan agar optimasi mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, lalu penentuan decision variable, di mana decision variable ini kita tentukan sebagai jumlah voyage per tahun yang dinotasikan dengan XKR, lalu jumlah hari layup yang dinotasikan dengan IK. Lalu terdapat objective function, di mana tujuannya itu untuk meminimalkan total biaya operasional yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yang di dalamnya terdapat variabel jumlah voyage cost, total daily voyage, dan jumlah layup, dan juga total biaya saat layup. Lalu terdapat constraint. Constraint yang pertama itu waktu yang tersedia dalam 1 tahun untuk semua jenis kapal yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yang di dalamnya terdapat variabel jumlah voyage dan waktu layup, dan juga waktu saat voyage. Lalu constraint yang kedua itu frekuensi layanan, di mana merupakan jumlah voyage per tahun jumlah sebenarnya dalam rute yang harus memenuhi ketidaksamaan sebagai berikut, di mana di dalamnya terdapat variabel jumlah voyage dan jumlah voyage sebenarnya. Lalu constraint yang menetapkan waktu berlayar digambarkan sebagai persamaan berikut, yang di dalamnya terdapat variabel layup dan juga terdapat waktu berlayar kapal yang telah memperhitungkan dry dock atau waktu perbaikan yang diprogram pada tahun tersebut. Lalu terdapat juga fungsi non-negatif atau decision variable harus negatif. Berikut tampilan program uji permodelan yang telah dilakukan pada penelitian ini. Lalu berikut hasil optimasi jumlah voyage dan waktu layup, baik dengan kapal baru maupun dengan sewa kapal. Di mana dapat dilihat bahwa pada kapal baru itu jumlah voyage yang dihasilkan itu untuk tipe kapal K1 sebanyak 6, dan jumlah layupnya itu sebanyak 44 hari. Untuk sewa kapal itu jumlah voyage yang dihasilkan itu sebesar 6 pada tipe kapal K1, dan juga jumlah layupnya itu 44 hari. Dan juga terdapat biaya operasional yang dihasilkan pada optimasi tersebut. Lalu perhitungan kecepatan kapal, di mana perhitungan ini menggunakan prosedur matematika standar yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Perakis dan Jaramillo pada tahun 1991. Berikut persamaan yang digunakan untuk mencari kecepatan optimal kapal, di mana kecepatan dinotasikan dengan SKR, lalu di dalamnya terdapat variabel konsumsi bahan bakar per unit waktu, harga bahan bakar, koefisien diketahui, dan bahan bakar propulsi yang digunakan. Berikut hasil perhitungan kecepatan kapal dengan 2 skema, yaitu pengadaan kapal baru dan sewa kapal. Dihasilkan pada tipe kapal K1 itu 14,9 knot, K2 15,3 knot, K3 16,6 knot, dan K4 untuk 17,4 knot untuk kapal baru. Lalu K1 14,5 knot, K2 14,8 knot, K3 16,3 knot, dan K4 itu 17,1 knot untuk sewa kapal. Lalu perhitungan jumlah kapal, di mana pada perhitungan ini dibutuhkan data demand ekspor CPO untuk rute yang telah ditentukan. Nah, data tersebut kemudian dilakukan forecasting menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk memperkirakan demand ekspor dalam beberapa tahun ke depan. Berikut data demand ekspor yang telah dihitung sampai tahun 2033. Lalu setelah data demand ekspor didapatkan, kita mencari jumlah muatan yang diangkut dalam sekali voyage menggunakan persamaan berikut. Lalu setelah didapatkan jumlah muatan yang diangkut dalam sekali voyage, kita menggunakan persamaan selanjutnya untuk mencari jumlah kapal yang optimal. Berikut hasil perhitungan jumlah kapal yang optimal, di mana pada tahun 2019 dan 2020 itu dibutuhkan kapal untuk pengadaan kapal baru sebanyak 4 unit dan kapal sewa sebanyak 4 unit. Pada tahun 2021 sampai tahun 2032, jumlah yang dibutuhkan untuk kapal baru itu 5 unit dan kapal sewa juga 5 unit.
Lalu pada tahun 2033 jumlah kapal yang dibutuhkan untuk kapal baru itu 6 unit dan untuk kapal sewa 6 unit. Lalu dilanjutkan initial design, di mana pengerjaan initial design ini merupakan tahap awal perencanaan kapal. Nah, initial design ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dalam mendapatkan estimasi biaya pembangunan kapal baru. Lalu kita lakukan perhitungan menggunakan metode sistership untuk mendapatkan dimensi utama kapal yang dibutuhkan. Lalu kita menggunakan perhitungan dengan mencari hambatan dengan metode Goldhammer, didapatkan nilai hambatan dan daya efektif kapal. Lalu penutup, di mana terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan yaitu untuk menunjang ekspor crude palm oil pada rute Dumai Rotterdam dibutuhkan armada kapal chemical tanker baru pada tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 4 unit kapal, tahun 2021 sampai 2032 sebanyak 5 unit kapal, dan tahun 2033 sebanyak 6 unit kapal, dengan kapasitas kapal 20 dwt dan kecepatan optimal kapal 14,9 knot. Apabila pembangunan kapal chemical tanker baru terlalu mahal dan lama dalam pengadaannya, maka terdapat opsi lain yang dilakukan, yaitu menggunakan sewa kapal. Nah, jika armada kapal chemical tanker menggunakan sewa kapal, maka kebutuhan pada tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 4 unit kapal, tahun 2021 sampai 2032 sebanyak 5 unit kapal, dan tahun 2033 sebanyak 6 unit kapal. Dengan kapasitas untuk semua unit kapal 20 dwt dan kecepatan optimal kapal 14 knot. Lalu saran yang diberikan yaitu yang pertama itu untuk penelitian, selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahkan merancang desain kapal sampai selesai dan perhitungan estimasi biaya untuk pengadaan kapal tersebut berdasarkan hasil perhitungan initial design agar dihasilkan rancangan kapal dan biaya pembangunan kapal lebih detail sehingga dapat menarik investor untuk membangun kapal. Lalu yang kedua itu penelitian dapat dikembangkan lagi dengan mengubah metode dalam forecasting demand ekspor CPO pada rute Dumai Rotterdam dan menggunakan metode yang lebih baik sehingga didapatkan hasil yang lebih baik dan akurat. Lalu yang ketiga itu keterkaitan data yang berada di Indonesia khususnya biaya operasional kapal chemical tanker dan harga chemical tanker masih sangat minim sehingga dibutuhkan sumber-sumber lain untuk menunjang penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.